Kualifikasi Piala Dunia 2026 di luar dugaan, Shin Tae-yong mau coba-coba lagi. Puji Timnas Indonesia, Presiden FIFA bilang, terima kasih sudah menghibur kami. Datang ke Vietnam, legenda AC Milan tiba-tiba bicara soal level permainan Timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Ia pun ingin mencoba hal di luar dugaan. Kemenangan pertama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata berdampak sangat besar terhadap rasa percaya diri Shin Tae-yong. 3 poin di kandang sendiri usai mengalahkan Arab Saudi membawa Timnas Indonesia beranjak dari dasar klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi. Kini Timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina secara berurutan di bawahnya. Perubahan peta klasemen itu membuat skuad Garuda dinilai memiliki peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dianggap bisa mengakhiri putaran ketiga kualifikasi sebagai runner-up grup C, mengingat hanya 2 tim saja yang mendapatkan tiket lolos langsung. Hal inilah yang akan dicoba Shin Tae-yong dengan hanya selisih 1 angka dari Australia yang duduk di peringkat kedua klasemen sementara. Meski begitu, Shin Tae-yong harus memastikan 4 laga terakhir putaran ketiga berakhir sesuai ekspektasi dan juga harapannya. Khususnya saat melawat ke markas Timnas Australia pada matchday ke-7 yang baru akan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemenangan juga bisa membawa skuad Garuda bertengger di peringkat kedua klasemen sementara, namun potensi kekalahan akan tentu jadi mimpi buruk. Selain kehilangan poin, Timnas Indonesia juga terancam tergusur dari peringkat ketiga klasemen grup C jika dikalahkan oleh Australia. Karena itu, Shin Tae-yong berharap pertandingan melawan Australia berakhir baik, dengan begitu rencana mencoba Indonesia lolos langsung semakin terbuka. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia di Australia. Semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan baik. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka karena posisi sekarang. Dengan begitu, sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya. Demikian kata Shin Tae-yong. Hal ini tentu di luar dugaan karena target awal yang direncanakan Shin Tae-yong di babak ini adalah finish di peringkat ketiga atau keempat. Timnas Indonesia awalnya mengharapkan yaitu peluang lolos ke putaran final lewat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tentunya lebih berat. Namun menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Shin Tae-yong kepada masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Sementara peningkatan kualitas tim terus dilakukan bersama PSSI, satu pemain keturunan Grade A dikabarkan segera bergabung. Dia adalah Ole Romeni, pemain keturunan asal Belanda yang memang kehadirannya sudah sangat dinantikan Timnas Indonesia sebagai mesin gol di lini serang. Akankah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di kandang lawan? Menarik untuk dinantikan dan lebih lanjut hasil pertandingannya. Berita selanjutnya, menatap Piala Dunia 2026 yang menyisakan 4 laga kualifikasi, Timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Orang nomor 1 di Konfederasi Sepak Bola Dunia itu belum lama ini mengunggah foto Timnas Indonesia yang memenangi laga melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Dalam unggahannya, Gianni Infantino juga berterima kasih kepada Indonesia karena menyuguhkan pertandingan yang menghibur banyak orang di dunia. Dikutip dari Expos, Presiden FIFA tersebut menuliskan, "Terima kasih telah menghibur kami dan menyebarkan kegembiraan besar kepada para penggemar di seluruh benua sepanjang tahun 2024. Gianni yang sudah sering berkunjung ke Indonesia mengaku kagum dengan antusiasme penonton yang memadati SUGBK. Lebih dari 60.000 supporter memerahkan stadion terbesar di Indonesia itu. Menurut Gianni, membeludaknya supporter di SUGBK menunjukkan sepak bola bisa menyatukan berbagai elemen bangsa." Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Asia tahun ini sekali lagi menunjukkan bahwa sepak bola menyatukan orang-orangnya. Demikian tutup Infantino. Dan berita terakhir, legenda AC Milan, Ruud Gullit tiba-tiba menyebut level permainan Timnas Indonesia menjelang ajang Piala AFF 2024. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke Vietnam pada Sabtu 30 November 2024. Hadir di kota Ho Chi Minh, Gullit berinteraksi dengan para pendukung Timnas Vietnam di acara itu. Dalam kesempatan itu, Gullit juga memberikan sedikit wejangan untuk sepak bola Vietnam agar bisa bersaing dengan tim-tim hebat di kawasan Asia. Menurutnya, sepak bola Vietnam saat ini juga membutuhkan sosok
pemain terkemuka yang dapat menginspirasi para pemain muda untuk berkarir di Eropa. Sepak bola Vietnam membutuhkan pemain-pemain yang unggul. Vietnam butuh pemain-pemain pelopor yang berkompetisi di Eropa dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Hal kedua adalah lebih fokus pada pelatihan pemain-pemain muda, melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan. Menariknya, dalam acara itu, Gullit tiba-tiba membandingkan level permainan Vietnam dengan timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa permainan timnas Indonesia sudah berada di level Asia dan sejajar dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan dan juga Jepang. Sedangkan timnas Vietnam masih ketinggalan karena berada di level Asia Tenggara. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam butuh lebih banyak kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ini. Khususnya turnamen domestik yang benar-benar profesional dan serius agar Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, kata Gullit. Menanggapi soal sudut pandang Gullit, mantan atlet ternama Vietnam yakni Nguyen Hong Son menyadari perbedaan level sepak bola negaranya di kawasan Asia. Nguyen merasa bahwa Vietnam butuh waktu yang lama untuk mencapai posisi dan prestasi yang sama dengan tim-tim kuat itu. Jika dibandingkan seperti itu, kita butuh waktu yang lama, bertahun-tahun lagi untuk bisa seperti mereka. Sepak bola Vietnam berada di level Asia Tenggara, bukan Asia, apalagi Eropa. Kita akan terus berusaha membawa sepak bola Vietnam ke Piala Dunia saat FIFA menambah jumlah peserta. Saya harap semua orang akan selalu bersorak, mendukung, dan berharap dalam 5 tahun atau 7 tahun kita akan mencapai turnamen dunia. Selain itu, Nguyen Hong Son juga menyampaikan pesan penting kepada timnas Vietnam menjelang Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Cup 2024 itu dijadwalkan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Berdasarkan hasil undian, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sedangkan grup A dihuni oleh timnas Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Sepak bola adalah olahraga tim. Jika tidak ada semangat solidaritas, maka akan sulit bagi tim manapun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya percaya bahwa solidaritas dan sedikit keberuntungan akan membantu tim Vietnam mencapai hasil positif. Saya pikir semangat solidaritas dan sedikit keberuntungan akan membantu tim Vietnam meraih hasilnya yang begitu bagus. Saya juga mendoakan kepercayaan diri, solidaritas, dan keberuntungan bagi tim Vietnam untuk Kim Sang-sik dan juga timnya. Tim Vietnam akan menang. Ya, demikian dikatakan Nguyen Hong Son.